Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, di mana pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan ekonomi bahasa Arab. Tentu teman-teman sudah mengenal keterkaitan masalah ekonomi dalam bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang riba. Riba ini masih berkaitan dengan ekonomi. Riba memiliki beberapa jenis, di antaranya satu ada riba padhal atau riba kelebihan atau tambahan. Artinya pada riba ini adalah tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang dipertukarkan secara langsung atau tunai. Contoh misalkan kita menukar 1 kilogram beras kualitas A dengan 1,2 kilogram beras ukuran B. Padahal sama jenisnya. Nah, itu juga termasuk kata riba. Dan yang kedua ada riba nasi'ah. Riba ini yaitu riba yang berkaitan dengan riba waktu atau penangguhan. Contohnya misalkan pinjam uang 1 juta harus dikembalikan 1.200.000 dalam waktu 1 bulan. Nah, tambahan 200.000 karena waktu itulah yang disebut dengan riba. Nah, ini disebutnya jenisnya adalah riba nasi'ah. Dasar atau dalil nakli tentang riba dapat kita jumpai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba dan pemberi makan riba. Itulah beberapa keterangan yang berkaitan dengan larangan tentang riba. Itulah tadi mungkin penjelasan sedikit keterkaitan dengan riba. Dan karena kita akan belajar tentang ekonomi kebahasa Araban atau ekonomi yang berhubungan dengan bahasa Arab, berikut ini teman kami Pak Ustadz Heri Yustaman dan Ibu Gina Murohimah akan membahas keterkaitan riba yang ada kaitannya dengan ekonomi bahasa Arab. Baiklah, terima kasih Bapak Iwan Susanto yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang kebahasa Araban yang membahas riba. Yang tadi dibacakan oleh Bapak Iwan Susanto surah Al-Baqarah ayat 275 berkenaan tentang riba. Dan di sini saya akan menambahkan surah Al-Baqarah ayat 278-nya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dari ayat tersebut kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau memerintahkan kepada kita supaya kita itu bertakwa kepada Allah. Yang artinya seperti ini, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang mukmin. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk bertakwa. Nah, di sini ada fiil amar. Kalau bahasa Arab perintah itu ada fiil amar. Memerintah al-aslu fil amri lil wujub. Pada hakikatnya amar itu adalah wajib. Maka bagi kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata selanjutnya wadharu ma baqiya. Di sini ada kata wadharu ma baqiya, dan kamu harus tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, kita bahas tentang fi'il amar. Nah, di sini kita garis bawahi dari ayat tersebut, ayat 278, kita garis bawahi lafaz ittaqu dan zaru. Nah, itu adalah sebagian dari fi'il amar. Fi'il amar ini adalah, kita lihat bagan. Mari kita lihat keadaan-keadaan fi'il amar. Baik, kita lihat itu fi'il amar, keadaan pada fi'il amar. Fi'il amar itu ada yang mabniun ala sukun, mabniun alal hadfi akhirih, wa mabniun ala hadfin nun.
mabni atas sukun. Fi'il amar itu nantinya bisa disukunkan akhirnya, akhir dari kata. Seperti lafad udrus dan uktub. Nah, jika apa? Jika idza kana sahihul akhir. Jika katanya fil amarnya itu sahih akhir, yang tidak terdapat huruf elat di akhir kata. Nah, udrusu atau uktubu itu asalnya darosa. Darosa belajar, telah belajar. Yadrusu itu sedang belajar, akan belajar. Nah, kalau fil amarnya itu udrus. Nah, itu adalah kata pelajarilah. Itu fil amar, sebuah perintah. Nah, gitu. Lafad uktub. Nah, kita lihat ada kata uktub. Asalnya kataba yaktubu. Kataba fil madi, yaktubu fil mudhari, uktub fil amar. Kataba telah menulis. Yaktubu sedang menulis, yaktubu akan menulis. Dan kalau kita akan memerintah tulislah, itu menjadi uktub. Bagaimana itu caranya? Nah, seperti ini caranya. Contoh yang pertama, kataba ya, fi'il madi, yaktubu fi'il mudhari. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis. Nah, sekarang kalau kita perintahkan kepada orang ya, tulislah ya. Perlu kita ketahui, orang yang diperintah itu hanya untuk domir mukhatab. Apa saja yang termasuk domir mukhatab? Yang lawan bicara ya. Yang di depan kita, yang pertama ada anta ya, untuk laki-laki, kamu, antumah untuk kamu juga artinya, tapi untuk dua orang. Antum artinya kalian atau kamu juga ya, tapi untuk banyak orang ya. Kemudian anti untuk perempuan ya, antuma sama ya, laki-laki dan perempuan, antuma. Kemudian antunna ya, antunna untuk perempuan. Kalau antum laki-laki, antunna perempuan. Nah, bagaimana kita buat kata kerja dari kata kerja perintah dari fiil kata bayak tubuh? Perhatikan di sini, kalau kita perintah satu orang, kamu satu orang, tulislah, maka kita katakan uktub. Tulislah ya. Cara membuatnya tak ya, mudhari di sini ya. Ta'ul mudhara'ah ya. Atau huruf mudhari dihapus kemudian diganti dengan huruf alif. Dan huruf akhirnya disukun. Ya, uktub. Perhatikan, kalau ainul fi'il, maksudnya di tengah sini ya. Ainul fi'il namanya, ini kaf ini kan faul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Kalau ainul fi'ilnya hurufnya di mudhari yang kita lihat ini ya, dhammah, maka baris di awal itu dhammah, uktub. Ini untuk satu orang ya, uktub. Kalau dua orang ya, uktuba ditambahkan alif. Berarti ini kita perintah dua orang untuk tulislah, tapi dua orang di depan kita katakan uktuba ya. Tulislah kalian berdua ya. Kemudian untuk banyak orang, uktubu ya, waw dan alif. Uktubu, uktub, kamu tulis ya, tulislah untuk satu orang. Kalau dua orang, uktuba. Kalau banyak, uktubu ya. Bisa dipahami ini ya. Ini untuk lil muzakkari ya, untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, perhatikan di sini, uktubi ya, tambahkan iya. Iya ini ya muannas ya, untuk perempuan. Kalau anta uktub, kalau perempuan uktubi, tulislah ya. Kemudian untuk dua orang, uktuba, laki-laki dan perempuan sama ya. Tambahannya alif sama. Antuma untuk laki-laki uktuba, antuma untuk perempuan uktuba. Kemudian antunna uktubna ya. Antunna uktubna. Kalau antum uktubu, kalau antunna uktubna ya. Ya, jadi yang ini untuk lil
muannas, untuk perempuan ya. Ini yang atas anta antuma antum laki-laki, anti antuma antunna perempuan. Ini adalah damir mukhatab ya, orang yang kedua yang ada di depan kita yang ingin kita suruh ya, perintah. Baik. Kita akan berikan contoh yang kedua dengan kosakata yang lain ya. Perhatikan di sini, contoh yang kedua adalah fataha yaftahu. Ainul fiilnya barisnya fathah. Tadi ainul fiilnya barisnya dhamma, sekarang ainul fiilnya barisnya fathah. Nah, bagaimana kita buat kata kerja perintahnya ya. Pertama untuk anta ya, anta, antuma, antum untuk laki-laki ya, perempuan anti, antuma, antunna. Anta, perhatikan di sini, anta iftah ya. Baris akhirnya disukun, huruf pertamanya di kasrah. Kalau dhamma ainul fiilnya maka dia dhamma juga di awal. Tapi kalau fathah maka dia barisnya kasrah, iftah. Fataha yaftahu iftah. Kalau dhamma di sini kataba yaktu ya, tubu berarti uktu. Kalau dia fathah kasrah baris huruf pertama. Iftah. Ya, bisa dipahami ini ya. Kemudian yang kedua iftaha ya, tambahannya alif ya, untuk dua orang bukalah ya, untuk dua orang kita katakan iftaha. Kalau banyak orang iftahu, waw dan alif. Kemudian untuk anti ya, untuk anti ini dulu ya, 3 anta, antum, antum ini lil muzakkar untuk laki-laki. Sekarang untuk anti iftahi, tambahkan iya ya. Iftahi. Untuk dua orang laki-laki perempuan sama, iftaha, antuma iftaha, antum untuk perempuan iftaha juga. Kemudian antunna iftahna ya. Antunna iftahna. Ini untuk muannas. Dan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna masuk mukhatab. Ya, dhamir mukhatab orang kedua yang ada di depan kita.